Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan SMA Negeri 2 Kota Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita masih diberikan akal sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat dan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa berkaitan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah anak kita safanya beliau berakhir. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang budaya atau berbagi pemahaman budaya positif dan penerapan budaya positif. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak Ibu, baik saya lanjutkan. Kegiatan ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di modul 1 peserta. Saya sebagai peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kota Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, Bapak Ibu, tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada peserta seminar dengan memulai pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah. Tolak ukur tercapainya kegiatan ini nanti yaitu terlaksananya dimensi konsep inti, diseminasi konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Kemudian murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Terakhir, terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan sertifikat restitusi. Ini semua nanti kita bahas berikut. Baik, budaya positif. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terpikir di benak kita apa? Mungkin bisa katakan Bapak Ibu, budaya positif, apa yang terpikir di benak kita? Oh ya, Bu Dwi. Menurut saya budaya positif itu suatu kebiasaan yang diterapkan ke anak-anak tapi dalam hal yang baik. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang diterapkan pada anak-anak Hal-hal yang baik. dalam hal yang baik. Oke, kalau selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Bu Ayu. Ya. Terima kasih. Saya akan sedikit memberi gambaran bagaimana budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang perlu dikembangkan di sekolah kita berkaitan dengan ada kebiasaan di sekolah kita. Ini contohnya misalnya ya, kebiasaan budaya di sekolah kita itu karena mayoritas atau sebagian kecil ada siswa kita yang agama Hindu, Islam. Nah, kita harus mengenal budaya itu karena kan kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari budaya itu kita gali potensinya budaya itu sehingga kita tidak melupakan budaya
harus melestarikan. Contohnya yang kemarin sudah saya kembangkan, aku ini videonya ada, misalnya mengembangkan tari-tari tradisional seperti tari Bali, karena kita hidup di Lampung, tarian Lampung. Nah itu budaya positif, artinya budaya yang ada di sekolah kita yang perlu kita kembangkan dan kita lestarikan sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Jangan sampai itu. Demikian, terima kasih. Baik sekali, terutama untuk kita semua ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu ya. Pada intinya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan baik yang ada di suatu sekolah. Tadi salah satu penerapannya. Nah di sini budaya positif adalah pola perilaku, norma dan nilai-nilai yang seperti tadi sudah disebutkan. Ya. Seseorang yang mendorong pertumbuhan keberhasilan dan kesejahteraan individu ataupun kelompok, meliputi aspek kesetiaan, kerjasama, kejujuran, kehargaan terhadap keberagaman. Tadi sudah disebutkan. Kita banyak di sini ada agama Hindu, ada Kristen, Islam, dan semangat untuk belajar dan berkembang. Ya, baik. Lanjutkan konsep inti budaya positif. Konsep inti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini konsep inti budaya positif. Kita bahas satu persatu itu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ saya tebalkan kalimat berdiferensiasi. Ada yang tahu Bapak Ibu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Oke, silakan Bu Min. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid. Bisa dilakukan dengan bervariasi kegiatan dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan karakteristik murid. Iya, terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Min. Jadi benar Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran, rancangan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid sesuai dengan filosofi KHD bahwa pembelajaran itu adalah bentuk kodrat yang ada pada anak. Ya, jadi kita tidak bisa memperlakukan A, B, C itu dengan sama. Belum tentu kebutuhan A, B, dan C itu sama. Contoh di olahraga. Di olahraga itu tidak semua anak senang bermain voli. Jadi ketika kita hanya memfasilitasi pembelajaran bermain voli saja, yang kebutuhannya tercukupi yang lebih voli, yang tidak hobi voli, dia akan ogah-ogahan untuk belajar, malas, akhirnya pembelajaran tidak tercapai. Maka kita harus gali potensi bakat sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, betul sekali tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Singkat Bapak Ibu ya. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan
yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, terus bernalar kritis, terus kreatif, ya, bergotong royong, dan terakhir berbeda. Jadi gini Bapak Ibu, di sekolah kita sudah belum menerapkan profil yang pertama, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Sudah, dalam hal kita sudah membiasakan anak untuk literasi keagamaan, kemudian beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ketika jam istirahat kedua. Nah, ini suatu penanaman budaya positif yang perwujudan profil belajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kira-kira apa Pak? Kita membiasakan anak untuk menjadi atau berani menjadi petugas upacara. Itu suatu kemandirian anak. Ya, terkadang kita sibuk anak latihan upacara sendiri, dengan sukarela dia latihan upacara sendiri. Itu suatu kemandirian bagi anak. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu berarti anak mampu menganalisis proses pembelajaran. Itu bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini diharapkan bahwa anak punya ide-ide baru, ya, dalam proses pembelajaran atau menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Ini sudah saya buktikan Bapak Ibu ketika saya melaksanakan kegiatan di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di situ saya mencoba membuat visi, kemudian langsung saya terapkan di pembelajaran, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi. Ternyata anak-anak itu luar biasa, dia kreatif sekali, ya. Kaitan pembelajaran memanfaatkan IT, di situ proses untuk pengumpulan tugas-tugas PJOK saya harapkan untuk membuat secara IT, yaitu menggunakan Canva, aplikasi-aplikasi yang ada yang PT. Ternyata anak-anak sudah mampu seperti itu. Padahal terkadang kita bisa, kita mau yang kalah kan gitu ya. Jadi anak-anak sangat kreatif sekali. Kemudian bergotong royong, ya, bergotong royong kita tunjukkan adanya piket umum, piket kelas, kemudian lagi Jumat bersih, ya. Ini suatu bentuk gotong royong yang ada di sekolah kita. Kemudian berbedakan beban. Nah, ini ya, bermacam-macam suku, kemudian budaya ada. Inilah yang sudah kita terapkan. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang terkadang kita ini kayaknya sudah benar, miskonsepsi, ya, konsep yang salah. Ya, ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid ini, kita beranggapan bahwa seorang guru itu mampu mengontrol murid. Jadi yang namanya mengontrol itu berarti kan mengarahkan, mengkondisikan. Ternyata apa Bapak Ibu? Mampukah kita? Belum sepenuhnya, ya kan? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Pada saat penanganan masalah, kita menguatkan anak dengan hal positif.
harus sering berangkat, kamu harus rajin supaya besok kamu tidak ketinggalan, supaya besok kamu jadi orang yang pintar. Ini kan penguatan yang positif. Tapi dengan penguatan itu yang kita ilusikan bahwa itu bisa efektif dan bermanfaat untuk anak, belum tentu semuanya bisa diterapkan. Anak kadang harus ambil lagi. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul kan? Tapi kita menganggap bahwa kalau kita memberikan penguatan positif kepada anak, nanti anak akan nurut, ya kan? Nah, tapi buktinya ya banyak anak yang baru kita kuatkan kali-kali ya tidak nurut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter sama. Ya. Kita mengkritik anak, kemudian kita membuat merasa bersalah anak, itu akan menguatkan karakter. Buktinya, ketika kita lengah, anak itu akan berbuat negatif lah. Yang gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang terlintas, ya. Ketika kita dari seorang guru pada murid bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, tapi kenyataannya tidak, ya. Belum tentu kebutuhan anak itu sesuai dengan apa yang kita paksakan. Jadi seperti itu. Jadi konsepsi tentang teori kontrol yang salah seperti itu. Jadi kita hindari hal yang empat ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, padahal dirubah ke teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul atau tidak? Berbeda kan? Begitu pula dengan anak. Kalau kita ngajar, itu kita menganggap bahwa kebutuhan anak itu sama, padahal di awal tadi kebutuhan anak itu pasti berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Diubah stimulus kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, punya pendapat masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berubah ke stimulus kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan berbeda. Kadang kita dengan anak itu bahwa saya dulu seperti ini, belajar gitu sehingga Bapak Ibu bisa selesai, ya kan? Dianggap bahwa nanti ketika kita berpandangan seperti itu, anak mengikuti sesuai dengan pandangan kita, itu sama nanti hasil. Kedepannya bahwa kita harus berusaha dipahami dulu, ya. Kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami dulu harapannya. Nah, langsung kita kasih pandangan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ya, responnya kita alihkan ke teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Betul atau tidak? Nah, nanti ini prosesnya di restitusi nanti ada. Jadi kita pahami bahwa anak berperilaku itu pasti ada tujuan. Jadi seperti ini, nggak langsung terjas bahwa kamu bolos, salah.
tujuannya loh bos. Nah, itu yang benar seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya kan? Karena yang bermasalah, saya bisa, supaya tidak bermasalah. Kenyataannya tidak bisa, ya. Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain dan orang lain itu sendiri. Bahwa yang mengontrol diri kita ya kita sendiri. Betul tidak Bapak? Jadi kalau kita ini kasih tahu anak, kemudian kita sudah melarang anak tidak diindahkan, itu berarti ya nanti ke teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, paksa. Diubah betul-betul kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi, tidak bisa memaksakan. Terakhir, modal berpikir menang kalah. Kalau nggak menang kalah. Juga kerja kontrol, modal berpikir menang. Itu ya. Jadi positif. Jadi yang sini mengarahkan berhasil, yang diarahkan berhasil. Lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Saya ulang, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai berkebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila, ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbendera global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkarakter kritis. Kemudian Ibu Primary Year Program. Nilai kebajikan dari ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup. Nilai kebajikan keterampilan hidup meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai ini Bapak Ibu yang kita kembangkan ke budaya positif. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa saja, Bro? Mana? Baik kan? Ya. Tempat tinggal, makan, ya berarti pakaian, pendidikan, kesehatan, ya. Rasa senang merupakan kebutuhan tidak? Rasa bahagia, senang merupakan kebutuhan itu manusia kan? Aman, ya kan? Tapi itu ya kebutuhan manusia loh itu, ya kan? Ya kebutuhan manusia kan jasmani dan rohani. Betul nggak ya? Ya. Iya betul. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dan yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu makan, pakaian, tadi, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu enggak? Itu kasih sayang dan rasa diterima meliputi apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, dianggap, ya. Kemudian berbagi, ya kan? Kemudian kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kebutuhan ini nanti tidak tercukupi pasti timbul masalah. Jelas. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu merupakan kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Manusia butuh bebas. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa itu merupakan suatu kebutuhan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Tadi di awal kita jelaskan bahwa anak berperilaku pasti ada tujuan. Di sini juga motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang dapat memotivasi. Di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, maka saya supaya tidak dihukum, suruh hormat, saya berkatakanlah ketika di sini. Nah seperti itu. Dia mau melakukan karena dia merasa untuk menghindari, motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hubungan. Jelas. Siswa mau pakai helm, ya bisa jadi dia motivasinya hanya supaya tidak dihukum, supaya menghindari rasa tidak nyaman. Kalau dia itu tidak pakai helm, mau berangkat udah gak nyaman dia. Waduh, ini gimana? Salah satu motivasinya mungkin itu. Ada juga yang bermotivasi bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya kan? Saya itu wajib masuk kelas rajin berangkatnya pagi. Udah siapa tahu nanti di hari guru saya mendapatkan predikat guru terbaik. Itu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Itu loh Bu. Siswa pun juga seperti itu. Ya, dia akan bersemangat kalau nanti saya supaya dapat S3. Nah,
Nah, motivasi yang tadi karena dia mau menghindari ketidaknyamanan atau supaya dia terhindar dari hukuman atau dia pengen pengakuan dan penghargaan, itu disebut motivasi ekstrinsik, jadi bukan dari dalam diri. Nah, yang dari dalam diri atau intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi keinginan itu timbul dari dirinya sendiri. Ya, untuk menjadi, saya ingin menjadi orang yang rajin. Saya ingin menjadi orang yang disiplin, itu timbul dari niat dirinya sendiri. Ini yang baik. Ya. Jadi tanpa ada paksaan, hukuman atau pengen memperoleh penghargaan, tapi dia sadar bahwa dia ingin menjadi orang yang disiplin. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi bahwa hukuman, kalau kita menyuruh anak itu kan tidak direncanakan Bapak Ibu ya. Kita menghukum anak, nanti kalau anak ini tidak pakai helm, ada sudah direncanakan harus begini kan tidak, spontan saja, ya tidak direncanakan atau tiba-tiba. Murid juga tidak tahu, aku nanti kalau tidak pakai helm mau diapakan ya, betul tidak? Kemudian bersifat satu arah, bersifat satu arah itu ya kelompok murid saja, tidak ada ibadah apa? Nah, ibaratnya umpan baliknya tidak ada. Berupa hukuman fisik atau psikis, ya suruh hormat, suruh push up, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, ya, terencana atau disepakati oleh sesuatu aturan. Konsekuensi ini lebih tepatnya Bapak Ibu aturan sekolah, tata tertib sekolah, kan sudah tertulis, ya. Kalau kamu tidak berangkat melebihi 5 hari, poinnya sekian. Kalau tidak mengerjakan piket kelas, nanti konsekuensinya memberikan WC. Ini sudah tertulis. Kalau konsekuensi ini sudah direncanakan, murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Jelas kok? Murid tidak nyaman. Saya harus menanggung konsekuensi saya karena saya tidak piket. Kemudian sikap guru selalu monitor murid, memonitor murid, mengawasi. Nah, yang ketiga adalah restitusi, Bapak Ibu. Nah, di restitusi ini proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini restitusi. Di sini kita, Pak Ibu, posisi kontrol guru itu ada 5. Dimana yang pertama kita penghukum, betul kan? Hukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Kamu itu apa enggak tahu kamu begini. Saya merasa anak atau murid itu saya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ya kita memposisikan diri sebagai teman murid, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Ini murid. Ya. Hari kelima ini pasti kita sudah melakukan, tapi belum tahu kita di posisi mana. Kita lihat contohnya ya. Contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan kasus ini. Siswa tidak mengenakan helm saat mengendarai motor ke sekolah. Kasusnya seperti ini. Kita melakukan tindakan seperti ini.
50 kali. Berarti ketika itu kita berada dalam posisi apa Bapak Ibu? Oke, Pak Dwi. Posisi yang pertama tadi kalau tidak salah hukuman. Dulu hukum. Nah, jadi 50 itu sebagai hukuman, jadi sebagai posisi guru pemukul. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya jawaban dari Pak Dwi. Apakah menyuruh anak pusat 50 kali itu memposisikan diri kita sebagai hukum? Kita lihat. Oke, benar. Silakan untuk Pak Dwi. Lagi, kita lihat. Tindakan yang kedua, sudah berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak? Kita posisinya apa Bapak Ibu? Katakan. Oke, Bu Wiwi. Membuat rasa bersalah. Apakah itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu? Kita coba lihat ya. Iya, betul. Ya, jadi dengan kalimat itu anak merasa dia merasa bersalah. Sudah diingatkan berulang kali, kamu selalu mengecewakan Bapak. Kita lihat lagi Bapak Ibu, kita coba lagi. Masih dalam kasus yang sama dengan tindakan ketika kita menghadapi anak yang mempunyai kasus tidak pakai helm, kita mengucapkan begitu. Ayo dong, ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, kita tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini berarti posisi kontrol kita apa mulai? Oke, Bu Fitri berperan sebagai, apakah itu sebagai teman Bapak Ibu? Kita lihat. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Ya. Kasus lagi ini, tindakan berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu beli helm dan jangan diulang lagi ya. Berarti kita ketika menghadapi murid berkata seperti itu, posisi kita adalah sebagai orang tua. Ada lagi? Konsekuensi kita juga ya. Kita memberikan konsekuensi. Kita berposisi konsekuensi. Jadi gitu ya. Masih kasus yang sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira kita berposisi apa? Ya, Pak Jumadi? Posisi balik? Tinggal manajer yang belum ya? Iya. Jadi Bapak Ibu, di budaya positif ini, dalam posisi kontrol dulu, yang paling baik digunakan adalah pada posisi manajer. Ya Bapak Ibu. Jadi kita menangani murid atau kita sebagai manajer. Oke. Lanjut. Kita coba sekarang Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pertama, merasa bersalah. Ini kita lihat. Membuat merasa bersalah. Oke. Lagi. Seperti apakah posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu?
mematuhi Hukum. menghukum. Kita coba ya. Menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalau kasih satu lagi kan. Posisi apakah kamu tidak pernah dapat nilai jika kamu tidak menyelesaikan PR. Posisi apakah Bapak Ibu? Ayo. Ya. Kalau benar sekali ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah paham ya. Lanjut Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, suatu hal yang diyakini di dalam kelas itu. Ya, langkahnya Bapak Ibu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan kegiatan kelas. Bapak Ibu, ini kemarin sudah saya praktekkan Bapak Ibu pembentukan kegiatan kelas. Jadi di sini kita membuat kesepakatan yang di situ Bapak Ibu pembuatannya itu diikuti oleh seluruh warga kelas itu. Ya. Jadi di situ kita hampir sama dengan peraturan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu kan masih ada kata-kata negatif. Tidak boleh masuk terlambat, tidak boleh makan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di sini karena keyakinan kelas, suatu pernyataan-pernyataan yang harus diyakini oleh warga kelas itu untuk tidak dilanggar. Satu contoh, kalau kita peraturan kelas tidak boleh telat masuk. Juga pada keyakinan kelas masuk kelas tepat waktu. Yakini di kelas itu bahwa saya yakin keyakinan kelas saya masuk kelas tepat waktu, berarti saya tidak boleh terlambat. Menghargai orang lain, berarti kita harus tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar orang lain, ya. Kemudian ribut dengan orang teman satu kelas, ya kan? Ini berarti tidak menghargai orang lain, nyontek, kemudian jujur. Nah, keyakinan kelas itu seperti itu Bapak Ibu, yang diyakini di kelas itu. Keyakinan kelas paham Bapak Ibu? Ya, jadi kalimat-kalimatnya kalimat untuk meyakinkan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang benar kita laksanakan. Nah, setingkat diskusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses setingkat diskusi itu Bapak Ibu seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan ataupun kesalahan. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari masing-masing ini Bapak Ibu, nah, untuk menstabilkan identitas itu kalimatnya seperti ini. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Jadi ketika kita panggil anak,
dan kita berdialog, ada kata-kata ini. Kemudian validasi kesalahan atau kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu itu punya alasan mengapa melakukan hal itu? Ini divalidasi. Kamu kenapa tidak masuk? Pasti ada alasan. Enggak langsung terjas, kamu ini bandel, kamu terus. Kita tanyakan, namanya kita menanya apa alasan kamu tidak masuk. Itu berarti kita memvalidasi kesalahan. Kemudian meyakini, menanyakan keyakinan. Pilihan dari apa yang telah kamu sepakati? Kalau tidak masuk kelas berarti apa yang dilanggar? Di atau tanggung jawab. Nah, kamu ini menjadi orang seperti apa? Itu Bapak Ibu ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin ada videonya Bapak Ibu, cuman nggak bisa saya masukkan. Ini contohnya. Ya, gimana kabarnya? Baik, selalu dulu. Baik, Bapak. Tadi Bapak mendapat laporan dari teman kamu. Nampaknya kamu lagi ada masalah ya? Iya, Pak. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya, Pak. Tadi saat pelajaran ini dimulai, saya telah masuk, Pak, karena saya masih di kantin. Oh, jadi saat pelajaran dulu dimulai, kamu masih berada di kantin. Iya, Pak. Apakah Bara tahu ketika Bara telah masuk kelas akan menimbulkan masalah untuk Bara? Iya, Pak. Saya tahu. Baik, Bapak di sini tidak mempermasalahkan perilaku Bara. Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama-sama, ingin mencari solusi bersama-sama untuk memperbaiki situasi ini. Karena pasti punya alasan melakukan itu. Iya, Pak. Tadi waktu jam istirahat saya bermain bola hingga saat jam masuk kelas saya haus dan pergi ke kantin, sehingga saya tidak tahu ketika guru masuk kelas dan saya telah. Ya, Bapak bisa merasakan bagaimana rasanya ketika habis main bola, pasti merasa haus sekali. Tapi yang Bara lakukan itu kan melanggar peraturan sekolah, sehingga Bara dalam masalah. Iya, Pak. Bara ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali ke etika. Ketika Bara berada di kantin, tetapi masih dalam jam pelajaran. Apakah ketika Bara melakukan hal itu bisa masuk kelas tepat waktu dan bisa menghormati orang lain? Tidak, Pak. Tapi Bara senang kan? Bisa main bola, kemudian bisa minum es. Tapi menurut Bapak masih bisa mencari cara lain untuk dapat Bara rasa senang. Iya, Pak. Seharusnya saya tidak pulang hingga waktu jam istirahat selesai agar saya dapat banyak waktu untuk pergi ke kantin. Nah, baik. Sekarang mari
yakini keyakinan kelas kita, dan besok Bara boleh kok main bola lagi, boleh ke kantin, dan Bara bisa berperilaku lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Bara boleh kembali ke kelas. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu tadi sedikit simulasi penerapan sertifikat restitusi. Jadi kasusnya di sini Bara ini ketika pelajarannya Bu Wiwi telat masuknya, Bu Wiwi sudah masuk ada 1 jam, baru Bara ini masuk, kan melanggar kesepakatan kelas. Tapi tindakan kita nggak langsung marah-marah, kita lakukan restitusi seperti tadi, ya. Kita tanya dulu, apa sebenarnya ada masalah, supaya dia jujur menceritakan. Ada yang bisa Bapak bantu, ya kan? Apa permasalahannya? Oh ini Pak. Nah, berarti dengan dia bercerita itu kan, berarti dia sudah tahu, oh ini saya salah, ya kan? Kemudian menstabilkan tadi, ya, Bapak juga akan merasakan hal yang sama. Kan itu kebutuhan Bapak Ibu kan? Kalau kita habis main bola itu kan pasti haus. Sehingga tadi yang menanyakan keyakinan, dia akan mencari solusi sendiri. Apa ya tadi cara lain untuk bisa dia itu senang tanpa dia itu melanggar aturan. Nah, dia punya solusi. Itu apa? Seharusnya saya Pak, ketika main bolanya itu nggak sampai jam, nggak istirahat terakhir, ada waktu sebelum istirahat selesai, saya sudah selesai main bolanya, masih ada waktu untuk beli es, sehingga jam masuk saya sudah nggak haus. Dia sendiri itu Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi itu pemecahan masalah dari hasil seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi anak sadar bagaimana kesalahannya dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu dari dirinya sendiri. Kita hanya menggali. Itu Bapak Ibu ya. Baik, mudah-mudahan ke depan kita pahami bersama penerapan budaya positif ini di sekolah kita Bapak Ibu ya. Dan terakhir terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kita belajar bersama-sama memperbaiki kita sendiri, posisi kita, ya. Apakah kita sebagai manajer yang baik, ya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid dengan menggunakan langkah-langkah sertifikat restitusi. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya kesempatan hari ini, dan dengan akhir sesi ini mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sairi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.